Saat aku membuka mata, aku sudah berada di atas tempat tidur di rumah sakit. Tepat di tangan kananku telah terpasang sebuah jarum infus untuk memberikan cairan tambahan pada tubuhku. Aku menengok ke samping kiri ke arah Mbok Mina yang tengah tertidur sambil menungguku. "Mbok," panggilku. Ibu sudah bangun?" Mbok Mina segera beranjak dari sofa kecil tempat ia membaringkan dirinya dan sesegera mungkin memanggil dokter untuk meriksa kondisiku setelah pingsan. "Mbok tunggu," panggilku menghentikan langkah Mbok Mina. "Ada apa, Bu?" "Mbok sudah kasih tahu ibu aku tentang keadaanku?" "Belum, Bu, karena ini masih tengah malam. Mbok niat memberitahunya besok saja." "Oke bagus, nggak usah diberitahu ya Mbok," balasku. Aku tak ingin kondisi ibu yang belum stabil sudah ditambah lagi dengan beban baru untuk mengkhawatirkanku. "Tapi Bu, Mbok sudah beritahu Pak Raka dan Mas Bima juga." Aku sedikit mengerutkan keningku. Bagaimana jika mereka datang dan bertemu di sini? Pasti salah satu tidak akan merasa nyaman. "Maaf Bu, Mbok nggak tahu kalau ini harus dirahasiakan." "Ya udah nggak apa-apa Mbok." Tapi kenapa bisa kasih tahu Mas Raka?" "Oh itu, jadi Mbok tadi teleponan sama Pak Bagas dan ketahuan Mas Raka deh," ucap Mbok Mina malu-malu kucing. Aku menepuk jidatku. Astaga, mudah-mudahan mereka tidak langsung berkunjung sekarang. 20 menit berlalu, dan benar saja kekhawatiranku pun menjadi kenyataan. Selang beberapa menit Bima masuk. Tak lama kemudian pintu itu kembali didorong oleh Mas Raka. Situasi sempat membeku, namun Mas Raka lebih dulu mengalah untuk berpamitan untuk pulang setelah menengok keadaanku. "Bim, kamu juga pulang aja. Aku nggak apa-apa, ada Mbok Mina kok di sini," ucapku setelah Mas Raka pergi berlalu. "Jadi, ngusir aku nih?" Enggak, kamu kan besok pagi harus kerja." "Hei, iya aku bercanda kok. Kamu nggak apa-apa kan aku tinggal?" "Oke ya udah aku pergi ya, besok aku balik lagi." Ucap Bima tak lupa mendaratkan kecupan di dahiku. Sudah seharian aku dirawat di rumah sakit ini, namun bukannya membaik, aku malah merasa lebih lemas. Ada rasa nyeri dalam tubuhku terutama di bagian perut bawah. "Aku sebenarnya sakit apa dokter?" "Untuk saat ini kami belum bisa menyimpulkan Bu. Kami butuh pemeriksaan lebih lanjut tentang gejala keluhan Ibu." "Pemeriksaan apa sih? Aku rasa aku nggak butuh ini. Aku tuh baik-baik saja. Aku sehat, bahkan sebelum aku kesini, aku masih bisa jalan, makan dengan normal." Walaupun hatiku menolak pernyataan yang dokter lontarkan kepadaku, namun aku tetap menjalani pemeriksaan sesuai prosedur yang ada di rumah sakit ini. Sedikit mengobati rasa sakitku, hari ini aku mendapat kunjungan dari ibunya Bima. Layaknya seorang yang sudah menganggapku sebagai anak sendiri, ibunya sangat perhatian bahkan sampai menyuapiku makan siang. Apakah ini pertanda yang baik untuk hubungan aku dan Bima ke depannya? Sore hari yang cerah, aku keluar sebentar dari ruangan inapku untuk duduk di taman yang ada di rumah sakit ini. Sedikit mengusir rasa bosan dengan mencari udara segar di luar sini. "Kok keluar kamar?" Ucapan itu membuat aku membalikkan badan untuk melihat siapa yang datang. "Mas Raka."
Kebetulan pulang kantor lewat sini, jadi aku mampir. Gimana keadaan kamu? Ia merobohkan bobot tubuhnya dan duduk di kursi sampingku. Baik, tapi dokter masih belum mengizinkan aku pulang. Itu lebih baik, kamu bisa rileks dan istirahat dulu di sini. Kamu nggak boleh kecapean, dan jangan terlalu sering makan makanan instan nggak baik. Aku terdiam sejenak mencermati kata demi kata yang diucapkan Mas Raka. Bagaimana bisa ucapannya sama persis yang diucapkan dokter? Hoi, kok bengong? Tanya Mas Raka sambil melambaikan tangan di depan wajahku. Iya, aku mengangguk dan sedikit terkekeh. Oh ya, bagaimana keadaan ibu? Alhamdulillah baik, tapi aku belum memberitahu ibu tentang kondisiku. Aku takut ibu jadi khawatir. Rasa khawatir pasti ada, namun, ada baiknya tetap mengabari ibumu. Dia yang lebih tahu tentang kondisi kamu. Iya, mungkin nanti, setelah aku pulang, aku akan memberitahu ibuku. Setelah beberapa kali merengek ke dokter dan meyakinkan kondisiku baik-baik saja, akhirnya hari ini dokter mengizinkan aku pulang. Dengan catatan aku belum boleh bekerja dan diwajibkan untuk beristirahat selama beberapa hari. Kenapa dokter begitu protektif terhadapku? Aku bahkan tak memiliki riwayat penyakit kronis. Aku masih bisa berjalan dan melakukan semua hal secara normal. Ah, tak perlu dipikirkan. Mungkin dokter hanya ingin lebih menjaga pasiennya. Nanti kembali lagi 3 hari ke depan ya, buat ambil hasil tesnya. Ucap seorang perawat sambil menyodorkan sekantong pil berisi obat dan vitamin untuk kuhabiskan. Baik sus, balasku dan segera meninggalkan rumah sakit ini. Sesampainya di rumah, aku kembali teringat kembali tentang ucapannya Mas Raka untuk memberitahu ibuku. Tapi, setelah kupikirkan kembali, aku akan memberitahu ibuku saja saat semua hasil tes dari rumah sakit keluar. Biar ibu lebih yakin dan memang benar-benar tak perlu mengkhawatirkan diriku. Akhirnya, 3 hari tanpa beraktivitas itu selesai. Aku sedikit merasa bosan karena harus menetap di rumah dan tak melakukan apa-apa. Walaupun Bima dan ibunya sering mengunjungiku, namun tetap saja hanya berdiam di rumah itu rasanya tidak enak. Dan hari ini, aku bangun lebih awal karena harus ke rumah sakit untuk mengambil tes hasil pemeriksaanku. Mbok, udah belum? Panggilku pada Mbok Mina setelah taksi yang kupesan telah tiba di depan rumahku. Iya Bu, balas Mbok Mina setengah berlari menyusulku yang tengah duduk di dalam taksi. Pak, ke rumah sakit Budi Setia ya, ucapku pada sopir taksi yang akan mengantarkan kami. Suasana hari ini cukup padat, yang mengharuskan aku dan Mbok Mina untuk menunggu antrian hingga giliran kami tiba. Kurang lebih 30 menit, akhirnya namaku dipanggil. Aku berdiri dari tempat dudukku untuk masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya sudah ada dokter yang merawatku selama ini. Sebelum menyampaikan isi dari secarik kertas hasil pemeriksaanku, dokter melontarkan beberapa pertanyaan untukku. Bu Yura, selama ini, selain rasa nyeri pada perut bagian bawah, apalagi yang sering ibu rasakan? Aku sering kecapean dok, walaupun tidak melakukan aktivitas berat. Dan kalau sudah kecapean, biasanya aku langsung terbaring lemas tak berdaya. Tapi, biasanya setelah minum obat dan beristirahat, aku bisa pulih kembali.
Kalau boleh tahu obat apa yang sering ibu konsumsi? Aduh, apa ya nama obatnya? Selama ini Mas Raka yang menyiapkan obat itu untukku. Dan, aku tak pernah tahu tentang nama, bahkan jenis obat itu. Aku tidak tahu dok, selama ini obat itu hanya dibelikan suamiku. Oh, begitu, baiklah, saya akan menerangkan tentang penyakit langka dalam rahim yang telah ibu derita. Apa penyakit langka dok? Jantungku berdebar kencang mendengar penjelasan dokter panjang lebar. Bu, penyakit ini belum ada obatnya dan hanya terjadi pada beberapa persen wanita saja. Namun, ibu tidak perlu khawatir, penyakit ini tidak berbahaya selama ibu tidak berencana untuk hamil. Apa dok, saya tidak boleh hamil? Aku menutup mulutku dengan kedua tanganku seakan tidak percaya dengan apa yang barusan aku dengar. Tuhan, kenapa semua ini terjadi padaku?